Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran hukum Debar Hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan dari salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum seluruh Indonesia, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Bagi saudara-saudara sekalian yang mungkin sedang kuliah di jurusan ilmu hukum pada Fakultas Hukum dimanapun saudara berada, saudara tentu sudah tidak asing dengan mata kuliah ini. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan mencoba untuk mengetahui seperti apa hukum administrasi negara itu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah atau beberapa istilah yang ada di beberapa negara terkait hukum administrasi negara ini. Jadi misalnya di negara Inggris, hukum administrasi negara itu juga dikenal dengan sebutan administrative law. Kemudian di Belanda itu dikenal dengan istilah administrative recht, juga dikenal dengan istilah bestuurrecht. Kemudian di Belanda di Jerman itu juga dikenal istilah hukum administrasi negara dengan sebutan Verwaltungsrecht. Kemudian di Prancis juga dikenal istilah droit administratif. Beberapa istilah itu mempunyai pemaknaan atau arti yang sama untuk menyebut hukum administrasi negara. Baik, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kelahiran hukum administrasi negara ini sudah ada sejak lama. Nah, hukum administrasi negara ini lahir sejak adanya perubahan paradigma dari konsep negara hukum formal atau yang kita kenal dengan negara hukum jaga malam itu menjadi negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan yang populer disebut dengan istilah welfare state. Nah, perubahan paradigma ini menimbulkan beberapa konsekuensi, yaitu pemerintah atau negara itu tidak hanya hadir untuk memberikan keamanan atau keselamatan kepada rakyatnya. Selain memberikan keamanan dan keselamatan, pada negara hukum material, pemerintah atau negara itu turut berperan serta dalam upaya-upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga dalam konsep negara material ini, negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan ini, aspek kesejahteraan rakyat itu menjadi hal yang penting. Konsekuensinya adalah karena pemerintah atau negara sudah turut campur dalam berbagai upaya-upaya untuk mensejahterakan rakyat, sehingga urusan-urusan pemerintahan yang timbul itu menjadi semakin kompleks, semakin banyak. Jadi pemerintah itu memiliki urusan-urusan yang sangat banyak. Urusan-urusan pemerintahan itulah yang kemudian perlu diatur, dilandasi dengan adanya dasar yaitu hukum administrasi negara. Nah, di dalam hukum administrasi negara ini tentu akan mengatur bagaimana hubungan atau kedudukan pemerintah di satu sisi dan rakyat di sisi yang lain. Pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat inilah yang kemudian diatur di dalam hukum administrasi negara. Baik saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui latar belakang lahirnya hukum administrasi negara ini, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya administrasi ini apa. Jadi sebenarnya konsep administrasi ini tidak hanya dikenal di dalam hukum administrasi negara, tetapi juga dikenal di dalam kajian keilmuan lain, misalnya di ilmu administrasi negara. Nah, terdapat perbedaan pemaknaan konsep administrasi dalam ilmu administrasi negara dengan administrasi dalam hukum administrasi negara, di mana di dalam ilmu administrasi negara konsep administrasi ini lebih dimaknai mencakup seluruh kegiatan pemerintah atau seluruh kegiatan negara. Nah, di dalam hal ini kalau kita mau meminjam teori Trias Politica atau pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, maka konsep administrasi dalam ilmu administrasi negara ini mencakup seluruh cabang kekuasaan itu. Sementara konsep administrasi di dalam hukum administrasi negara itu hanya mencakup lapangan bestur saja atau lapangan pemerintahan, yang mana di dalam 3 cabang kekuasaan
dia masuk dalam salah satu cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan eksekutif. Nah, kemudian konsep administrasi ini tentu erat kaitannya dengan konsep pemerintahan. Nah, pemerintahan ini memiliki dua arti. Jadi manakala disebut konsep pemerintahan, maka seketika pikiran kita mengarah kepada dua pemaknaan dari pemerintahan ini. Jadi pemerintahan ini bisa diartikan sebagai fungsi, juga bisa diartikan sebagai organisasi. Manakala dia diartikan sebagai fungsi pemerintahan, maka kita melihat aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sementara ketika dimaknai atau diartikan sebagai organisasi, maka kita melihat adanya kumpulan-kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan atau ada organ-organ pemerintahan. Jadi pemerintahan itu bisa kita lihat dalam dua pemaknaan atau dua arti. Baik saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui konsep administrasi, konsep pemerintahan, kita akan mencari tahu atau mengetahui pengertian-pengertian atau berbagai pengertian-pengertian atau definisi-definisi hukum administrasi negara yang dipaparkan atau pendapat dari berbagai para ahli. Misalnya di sini ada pengertian hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven. Nah, Van Vollenhoven ini turut memberikan pendapat mengenai definisi hukum administrasi negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. Jadi menurut pengertian Van Vollenhoven itu demikian. Kemudian Oppenheim ini menggunakan pendekatan membandingkan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara untuk mengetahui seperti apa hukum administrasi negara ini. Jadi di sini Oppenheim berpendapat hukum tata negara itu diibaratkan sebagai negara dalam keadaan diam, sementara hukum administrasi negara itu melihat negara dalam keadaan bergerak. Jadi Oppenheim mencoba menggunakan pendekatan perbandingan, membandingkan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kemudian Cronenberg dan Lockman juga turut memberikan pendapatnya mengenai hukum administrasi negara. Nah, menurut Cronenberg di sini hukum administrasi itu merupakan segi khusus atau bagian khusus dari hukum tata negara. Kemudian ada pendapat lain itu dari atau dipaparkan oleh Utrecht. Hukum administrasi negara itu menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan yang memungkinkan para pejabat atau yang dalam bahasa Belanda itu dikenal dengan Ambtsdrager. Nah, administrasi negara ini melakukan tugas mereka secara khusus. Berbagai pengertian-pengertian hukum administrasi negara tadi sesungguhnya menjelaskan kepada kita hukum administrasi negara ini merupakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang di dalamnya itu melandasi aktivitas atau tindakan-tindakan pemerintahan, juga mengatur bagaimana hubungan pemerintahan itu dengan masyarakatnya dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, setelah kita mendengarkan atau menyimak pengertian-pengertian hukum administrasi negara tadi yang dipaparkan, meminjam pendapat dari beberapa para ahli, selanjutnya kita akan mencoba mengetahui lapangan hukum administrasi negara. Nah, ketika kita bicara lapangan hukum administrasi negara, maka kita akan mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuai dengan skema yang digambarkan oleh Van Koningsnenbelt dan P.D. Han itu mengenai skema hukum administrasi negara. Nah, skema yang digambarkan oleh Van Koningsnenbelt dan P.D. Han ini menggambarkan kepada kita bagaimana ada posisi pemerintah, kemudian ada posisi masyarakat di sisi yang lain.
Kemudian masing-masing baik peran ini masing-masing baik pemerintah maupun masyarakat ini memiliki peran yang berbeda. Kemudian hukum administrasi negara ini menggambarkan bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsi steward atau mengendalikan, melakukan aktivitas-aktivitas dalam bentuk mengendalikan aktivitas masyarakat. Jadi tindakan pemerintahan ini digambarkan dalam bentuk steward atau mengendalikan aktivitas-aktivitas masyarakat. Sementara di sisi yang lain, masyarakat itu merupakan pihak yang harus turut serta atau berperan serta di dalam aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, aktivitas-aktivitas pemerintahan ini tentunya diarahkan untuk kepentingan atau tujuan masyarakat, membahagiakan, mensejahterakan masyarakat. Maka sudah sepatutnya masyarakat ini dilibatkan, harus berturut serta, berperan serta di dalam aktivitas-aktivitas pemerintahan. Nah, hukum administrasi negara tidak sampai di situ saja mengatur itu. Ternyata hukum administrasi negara juga mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap pemerintah, juga mengatur perlindungan hukum, memberi jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Nah, inilah peran atau fungsi dari hukum administrasi negara ini. Jadi hukum administrasi negara ini hadir untuk melandasi, memberikan dasar bagi pemerintah untuk bertindak, juga bagaimana mengatur peran serta masyarakat, juga di sisi yang lain bagaimana pemerintah dan masyarakat itu diberi jaminan perlindungan hukum di dalam hukum administrasi negara. Saudara-saudara sekalian, mungkin sampai di situ materi kita pada hari ini. Akan dilanjutkan pada tayangan video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.